Kalau sebelum pandemi ngajarnya di sekolah, ini karena pandemi kita mengajarnya secara jarak jauh dari rumah. Gitu. 9 bulan. Banyak hal yang kita tahu, yang kita tadinya belum tahu jadi tahu, yang belum bisa jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman podcast di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Ya, alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berbincang-bincang ya di podcast SDIT Buah Hati. Saya Alif Setia Kurniawati akan membahas tentang efektivitas belajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Tentunya saya ditemani dengan guru-guru inspiratif kita. Assalamualaikum Bu Desi dan Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Ali. Teman-teman podcast, beliau ini adalah guru-guru inspiratif dari SDIT. Amin. Yang tentunya sudah mengajar 5 tahun loh kurang lebih ya Bu. Ya, baru 5 tahun sih Bu Ali. Itu udah Masya Allah sekali Bu, ilmunya mungkin sudah banyak. Amin. Belum lah, masih belajar terus. Oke, nah untuk kesibukannya nih Bu saat ini apa saja yang dilakukan dari Bu Indah? Kesibukannya tentu sebagai seorang guru, kesibukan utamanya mengajar ya Bu Alif. Cuma bedanya mungkin kalau sebelum pandemi ngajarnya di sekolah, kali ini karena pandemi jadi kita mengajarnya secara jarak jauh dari rumah gitu. Kalau dari Bu Desi? Sama Bu Alif, saya juga sampai dengan saat ini masih mengajar. Ya plus biasa deh ibu-ibu di rumah, masak, mencuci, bersih-bersih rumah. Masya Allah. Iya, tidak terasa ya Bu, ternyata sudah kurang lebih 9 bulan ya kita berada di masa 9 bulan. dari rilis lagu ya Bu. Iya, maaf ya, jiwa penyanyinya Muncul. keluar. Oke Bu, nah dari 9 bulan ini tentunya yang berdampak, yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini bahkan semua bidang kehidupan. Betul, ya. betul Bu Alif. Apalagi seperti kita ini pada bidang pendidikan. Nah, kaitannya dengan tema tadi Bu, untuk BDR di SDIT Buah Hati sendiri itu bagaimana sih Bu dari Bu Indah? Kalau BDR di SDIT Buah Hati Bu Alif, kita tentu saja sekolah tetap menjadi lembaga pendidikan begitu ya. Jadi kita tetap menyelenggarakan pendidikan, yang bedanya adalah sekarang anak-anak belajar dari rumah begitu. Bu Guru insya Allah dan Pak Guru tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu menyampaikan materi, membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak juga gitu. Tapi bedanya ya secara jarak jauh gitu ya Bu Desi. Iya betul. Kalau dulu sebelum pandemi ini kan kita setiap pagi tuh Bu Indah rutinitasnya jam 7 sampai jam 4 sore ya. Ketemu anak-anak nih pagi hari sudah ketemu, langsung mendengar celotehan mereka. Kalau sekarang ya nggak mendengar mereka, kita ketemu langsung tapi dengan virtual. Nah, untuk pembelajarannya sendiri nih Bu, media yang digunakan apa saja sih Bu Desi? Oh iya, untuk masa belajar di rumah ini kita menggunakan video pembelajaran. Jadi selain video pembelajaran juga ada modul ya Bu Indah ya. Betul, kita nyiapin modul ya, khusus. Betul. Kalau tadinya belajar sebelum pandemi anak-anak pakai buku keluaran pabrik ya, yang tebel tebel, tuh ya, yang buku materinya cetaknya. lengkap, lebih banyak gitu. Dan kalau setelah pandemi ini sekolah dan Bu Guru dan Pak Guru itu menyiapkan modul khusus untuk anak-anak. Ya insya Allah lebih fokus ke materi Lebih ringkas ya, Bu pelajaran, ya. lebih ringkas, dan insya Allah juga lebih menarik Bu Alif bahasanya. Jadi anak-anak lebih lebih menyenangkan lah belajar di rumahnya. Gitu. Ya, seperti saya sebutkan tadi Bu Alif, video pembelajaran itu. Mau tahu ceritanya enggak? Cerita di balik Iya, BTS video pembelajaran. Iya, sebelum pandemi ini, sebelumnya Bu Desi itu selalu ngambil video pembelajaran itu dari YouTube Bu Alif. Punya orang ya Bu Punya Desi? orang ya. Nah, setelah masa belajar di rumah ini, masa pandemi ini, masa mau ambil dari YouTube terus, makanya kita mau nggak mau kan semua ini berubah. Masa Bu Guru stuck saja tetap di zona aman, kita harus berubah juga. Jadi kita betul sebenarnya kalau kreatif dan menarik itu sebelumnya kita juga sudah melaksanakan ya supaya anak-anak tertarik. Kalau sekarang masa pandemi harus 2 kali lipat itu menariknya. Lebih berusaha ya Bu Winda ya. Nah, jadi kita belajar untuk membuat video pembelajaran. Bisa pakai sederhana sih Bu Winda ya. Kadang ada yang PowerPoint, kemudian ada Canva atau KineMaster ya. Teman-teman di SDIT Buah Hati saling support sih, saling mendukung. Nanti kalau ada ide-ide ya Bunda sharing aja sih Bu Alif. Jadi ada Bu Guru nih misalnya atau Pak Guru yang
kayak nemu aplikasi baru Iya. lebih menarik untuk video ya Lebih mudah langsung gitu di-share ya. ke teman-temannya, Oh, teman-temannya iya, belajar itu sih. lagi. Jadi Iya, iya. bu guru dan pak guru di sekolah juga sama kayak anak-anak belajar hal baru lagi Iya. setiap hari. Luar biasa sekali ya Bu. Nah untuk kaitannya dengan pembelajaran nih Bu, untuk apa namanya efektivitas BDR di rumah itu capaiannya hanya pada materi atau ada hal lain dari Bu Indah? Oke, kalau untuk belajar dari rumah ya Bu Alif, karena memang tuntutan kurikulum selama pandemi hanya 60% begitu, jadi kita memang sekolah nggak hanya fokus ke materi pembelajaran saja gitu. Tentu saja kita juga tetap menanamkan akhlak mulia, pembiasaan adab Islami tetap ya Bu Betul, Desi, iya. dan program unggulan SDT Bu Hati juga tentunya Tasin Tafid Tafid. gitu. Jangan salah Bu Alif, di masa pandemi ini belajar dari rumah itu membuat mereka malah semangat belajar. Terbukti dari setoran hafalan Al-Qur'annya Bu Indah, setiap hari itu sampai berapa ayat gitu. Meningkat secara signifikan nih, mungkin karena mereka di rumah lebih banyak waktunya untuk menghafal. Kemudian untuk tilawahnya Bu Alif, tilawahnya itu sampai berlembar-lembar. Saya tuh sampai Masya Allah terharu kalau melihat laporan anak-anak itu. Tentu saja itu juga motivasi bu guru juga, terus pendampingan dari orang tua juga tentunya. Dan lebih kreatif ya Bu Winda ya. Betul, Masya Allah, ya. anak-anak jadi Bu, lebih karena kita juga kan memberikan selama pandemi ini, karena anak-anak kita tahu belajar dari rumah, otomatis lingkungan belajarnya lebih luas, ya. pengalaman belajarnya lebih luas. Itu yang pengen kita berikan kepada anak-anak. Makanya biar anak-anak nggak bosen, biar mereka lebih banyak mengeksplor lingkungan, kita banyak memberikan pembelajaran atau tugas belajar yang istilahnya learning by doing ya Bu betul. Desi. Langsung praktek ya Bu Indah. Betul, ya? banyak prakteknya. Jadi Iya. kayak anak-anak kita ada praktek membuat sesuatu, Iya, terus betul. kita minta untuk berbagi dengan saudara, tetangga, dan Iya. misalnya juga gotong royong di lingkungan sekitar. Iya. Itu kan memberikan pengalaman yang baru lah buat Langsung anak-anak ya. gitu. Betul. Gini juga Bu Alif, seperti contoh kemarin kelas 4 itu saya kasih tugas untuk membuat layang-layang. Oh iya. Dia itu bikin vlog Bu Alif. Masya Allah, Jadi dia itu merekam membuat video itu dari awal pembuatan layang-layang sampai jadi dan sampai dicoba diterbangkan di lapangan. Terus selain itu juga membuat matematika itu tentang pecahan. Dia buat videonya luar biasa banget. Berarti Di share, betul diri betul. ya, Bu? Dan satu lagi, dia itu mereka itu bisa nge-share ke medsosnya Buah Hati. Jadi mulai melek IT semua loh. Masa kita mau diem aja ya Bu? Betul, Kita jadi juga harus belajar ya. Selain melek IT, Iya betul. selain melek IT juga ternyata anak-anak tuh lebih muncul percaya dirinya gitu. Kalau yang dulu mungkin di kelas lebih pendiam atau disuruh Malu-malu ya, maju, Bu, ya. malu-malu ya Bu Desi. Ini ternyata banyak di rumah nih karena banyak tugas video dan foto. Jadi muncul nih jiwa-jiwa vlogger mereka yang tersembunyi gitu. Ya tentunya dengan support dari orang tua juga ya Bunda ya. Nah Bu, kaitannya dengan orang tua, Iya. berarti orang tua itu kan yang mempunyai waktu banyak ya di rumah Yes, untuk mendampingi betul. anak-anak. Nah itu bisa untuk sharing nih Bu, mungkin ada keluh kesah dari orang tua atau mungkin ada bagaimana cara Ini nih yang menjalin menarik. Iya. komunikasi dengan Nah, orang iya. tua Bu. Oke. Bu Desi atau Bu Winda nih? Silahkan Bu. Oh iya. Memang kita menjalin komunikasi yang baik ya, yang intens insya Allah dengan orang tua tuh. Seperti kemarin kita mengadakan konsultasi pendidikan. Jadi kita telepon, call satu persatu dari mereka, ayah bunda di rumah. Kita ngobrol, sharing, menjalin kedekatan ya Bu Winda Kita ya. dengerin Saling lah, mengenal, Bu Alif. mendengarkan mungkin ada keluhan atau bagaimana, kan kita cari solusi bersama. Nah selain itu juga kalau misalnya kita sampaikan Bu Alif kalau ada kendala langsung saja disebutkan agar kita bisa mencari Solusinya bersama. solusi Yang yang jadi poinnya sih sekolah, Pak Guru dan Bu Guru insya Allah kalau untuk waktu sefleksibel betul. mungkin. Betul. Jadi kita paham kalau orang tua itu selain harus mendampingi anak-anaknya di rumah juga harus bekerja di luar. Iya, Karena itu betul. mungkin waktu yang mereka mendampingi ya di sela-sela waktu yang mereka bekerja. Iya. Mungkin setelah pulang kerja malam baru mendampingi anak-anak, baru setor tugas, nggak apa-apa. Kan gitu. kita tuh masih SD Bu Iya. Winda dan Bu Betul, Alif. harus Jadi pendampingan orang tua. untuk pemakaian gadget dan HP itu perlu pendampingan orang tua. Jadi kita Sangat. fleksibel waktunya. Jika ada tugas yang kita sampaikan, mereka bisa mengerjakannya atau di-share ke kita itu malam hari. Oke, kita fleksibel, kita tunggu malam hari sampai mereka siap mensetorkan tugasnya. Jadi kita langsung follow up kita malam itu juga. Insya Allah sebagai tanda apresiasi Betul. kita terhadap mereka yang sudah mengerjakan terus mengirim ke kita. Insya Allah kalau komunikasinya lancar,
dan intens, maksudnya terbuka, sekolah, bu guru terbuka, orang tua terbuka, insya Allah nggak ada masalah sih Bu Ali. Iya, insya Allah sih. Ya, berarti itu salah satu cara untuk menjalin komunikasi. Iya, seperti salah itu satunya ya. itu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, untuk suka dukanya dalam pembelajaran BDR ini gimana? Wah, banyak sekali Bu Ali. Iya, Sih, oke. Gimana Bu? Sukanya Bu Guru jelas belajar etik. Mau nggak mau kita dituntut untuk harus mau berubah, belajar etis sedikit demi sedikit. Keluar dari zona nyaman, betul. Kita berproses lah ya tetap ya Bunda. Kemudian Belajar terus. selain belajar kita juga bisa apa Bunda ya? Pengalamannya lebih banyak. Iya, betul. Anak-anak pengalamannya lebih banyak, orang tua juga, bu gurunya juga. Iya. Kayak gitu. Dan apa ya, jadi banyak hal yang kita tahu, yang kita tadinya belum tahu jadi tahu, yang belum bisa jadi bisa gitu lah. Betul. Tidak hanya siswa tapi guru juga ya. Pastinya. Gurunya belajar banyak juga. Kita berproses terus. Semoga ilmu yang kita dapat bisa share ke anak-anak. Amin. Sekali ya. Nah, Bu Winda, Ya Bu Alif. ya Bu gimana sih Bu? Duka ya, kebagian duka ya Bu Linda ya. Dukanya yang pasti kangen banget sama Kangen anak-anak banget. di rumah, kangen belajar bareng di sekolah, sampai kadang apa ya Bu? Kangen suara-suaranya gitu Iya, ya, suara Bunda ya? kangennya, meskipun kadang sering sih ketemu lewat WhatsApp, Virtual, Vcall virtual atau Zoom, Zoom, Google tapi tetap Meeting aja ya. rasanya tetap beda lah gitu. Dan juga apa ya? Kendala pasti ada, sekolah pasti mengalami kendala, bu guru juga, pak guru juga, orang tua dan anak di rumah itu pasti juga ada kendalanya. Kadang salah satunya ya menyamakan waktu tuh ya, makanya kita fleksibel lah ya Bunda. Gitu. Tapi insya Allah apa ya, dengan sabar dan syukur yang banyak-banyak lah, itu yang harus sering kita tanamkan pada diri kita sendiri juga pada Anak-anak. Setiap saat Zoom itu kadang saya ingatkan bahwa keadaan ini memang sudah ketetapan Allah dan kita harus menerimanya dengan sabar, ikhlas dan tawakal, dan pahala ada di situ. Insya Allah. Ternyata ya Bu, luar biasa sekali dari pandemi COVID-19. Banyak banget ceritanya Iya, Bu Ali. Positifnya juga, bahkan sebetulnya lebih banyak. Iya, suka dukanya itu kayaknya dukanya itu kayaknya nggak sebanding dengan Tertutupi sama iya. Ya intinya kalau apa ya, kita menghadapi sesuatu kita bisa ikhlas, belajar ikhlas, insya Allah jadi berkah lah buat kita semua. Alhamdulillah. Nah, dari obrolan kita tadi ini berarti kita itu capaian untuk sebuah efektivitas BDR itu terletak pada kekreatifan atau menariknya pembelajaran ya. Salah satunya membuat video menarik ya. Kemudian ada komunikasi dengan orang tua yang Itu baik. yang paling Itu yang paling penting. Ya, dan yang terakhir itu kita harus sadar bahwa pandemi ini tidak hanya kita yang merasakan, Betul. tapi bahkan hampir semuanya itu merasakan. Jadi kita harus tetap bersyukur, tetap semangat, Insya dan Allah. ikhlas menjalani semuanya ini, Insya bahwa ini Allah, adalah insya Allah. ketetapan dari Allah. Iya Insya betul, Allah. insya Allah. Amin. Aduh, Amin. waktunya ternyata Sudah ya. sudah hampir habis, padahal saya mau nanya banyak. Boleh, 2 hari lagi juga nggak apa-apa, tenang aja. Aduh, nanti Saya mah waktunya banyak Bu Ali. telepon sama yang di rumah. Oh gitu ya. Oh dia nelpon ya, seneng ya. Alhamdulillah ikut saya. Oh alhamdulillah ya. Ya, nah Bu, sebelum kita tutup nih Bu, ada pesan-kesan untuk anak-anak di rumah? Iya. Untuk anak-anakku, kalian semuanya hebat, Masya tetaplah Allah. semangat, tetaplah sabar, ikhlas dan tawakal. Semoga pandemi ini segera berlalu. Dan untuk ayah bunda di rumah, jazakumullah khairan katsir atas segala pendampingannya, motivasinya, supportnya, dan kerjasamanya dengan kami. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Oke, give applause untuk ayah bunda dan anak-anakku. Hebat semuanya. Kalau dari Bu Yinda, Bu Winda mungkin pengen menyampaikan kepada rekan-rekan guru dimanapun berada, pejuang-pejuang pendidikan, pokoknya harus tetap semangat apapun yang terjadi. Berkah dari pandemi ini adalah semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya amin. Gitu, dan insya Allah kita selalu percaya kalau Allah nggak mungkin ngasih kita ujian Betul. di luar kemampuan kita. Itu aja. Semangat untuk belajar terus. Semangat! Guru, terima kasih atas waktunya. Bu Alif, sama-sama, Boleh juga, terima kasih sama-sama. sudah ngobrol. Ya, sama-sama ya. Sering-sering boleh loh. Iya Bu. Oke, insya Allah nanti podcast ke depannya ya Bu Amin. ya. Siap. Ya, terima kasih teman-teman di rumah. Semoga ilmu yang kita sharing ini bisa bermanfaat untuk kita Amin. semua. Ya. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SDIT Buah Hati. Soleh, mandiri.